Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Kak Furkan di channel Arif Furkan. Bagaimana kabar Bapak Ibu? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat dan diberikan kelancaran di segala aktivitasnya. Oke, pada video kali ini Kak Furkan kembali berbagi informasi up to date seputar P3K 2024. Di mana di sini ada kabar yang menarik tentang pelantikan ya dan pengangkatan CASN tentunya, baik CPNS maupun P3K 2024. Nah, di sini Bapak Ibu bisa perhatikan ada kabar terbaru dari Radar Bogor. Ini selamat deretan daerah yang sudah melaksanakan pengangkatan CPNS maupun P3K 2024, salah satunya itu dari daerah Jawa Barat, tepatnya di daerah Bekasi kemarin ya, tanggal 26 Maret itu sudah melaksanakan pelantikan P3K. Nah tentunya ini seleksi P3K ini menjadi yang terakhir ya. Nanti kedepannya itu nanti akan tidak ada afirmasi lagi, jadi dikhususkan untuk teman-teman fresh graduate seperti itu. Coba kita simak pernyataan dari Menteri Kepresidenan Bapak Prasetyo Hadi ya. Coba kita sepil videonya bentar. Lembaga maupun pemerintah daerah untuk terus menjaga nilai-nilai meritokrasi dalam pelaksanaan manajemen ASN kita. Berkenaan dengan proses penerimaan P3K untuk tahun 2024 ini yang terakhir ya Bapak Ibu ya, di tahun 2024 ini adalah yang terakhir. Kebijakan afirmasi terakhir. Nah, afirmasi yang terakhir ya Bapak Ibu ya. Jadi untuk tahun depan itu tidak ada afirmasi lagi. Jadi ditugaskan untuk teman-teman fresh graduate. Kebijakan ini seleksinya berjalan normal seperti itu Bapak Ibu. Sehingga diharapkan selanjutnya pengangkatan ASN dilakukan melalui jalur rekrutmen normal sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan tentunya sesuai dengan kebutuhan. Keempat, berkaitan dengan proses rekrutmen pengangkatan ASN, Bapak Presiden menekankan bahwa proses tersebut bukanlah mengenai membuka lapangan pekerjaan. Ini bukan membuat lapangan pekerjaan ya, tetapi dalam rangka memastikan kebutuhan pelayanan bagi masyarakat. Berjalan ini sudah optimal. Itu resmi dari Presiden ya Bapak Ibu ya, Pak Prabowo. Yang sebesar-besarnya bagi masyarakat. Memang di sini memang ada sinyal bahwa ini adalah afirmasi terakhir, sehingga nanti kedepannya nanti ini bisa dituntaskan semua di tahun ini. Untuk P3K 2024 itu maksimalnya adalah Oktober 2025. Ini teman-teman harus sudah bisa menyelesaikan ya semua instansi, agar teman-teman itu juga bisa mendapat SK dan mendapat gaji yang sesuai dengan aturan. Nah, di sini Radar Bogor, di sini Menpan RB Bu Rini Widiantini resmi mengumumkan jadwal terbaru pengangkatan CPNS dan P3K pada Senin 17 Maret kemarin. Pada jadwal terbaru tersebut ditetapkan juga bahwa CPNS itu paling lambatnya itu Juni 2025, sedangkan P3K itu paling lambatnya Oktober 2025. Dan untuk lebih lanjut, Menpan RB ini juga menjelaskan bahwa jadwal terbaru CPNS maupun P3K ini bukanlah pengangkatan serentak, melainkan menjadi batas maksimal pengangkatan. Jadi tergantung kesiapan daerah masing-masing. Seperti itu Bapak Ibu ya. Artinya di sini Bapak Ibu bisa perhatikan, bagi instansi yang sudah lebih dulu siap, maka mereka bisa melakukan pengangkatan lebih cepat dari jadwal batas maksimalnya yang disebutkan pengangkatannya ya Bapak Ibu ya. Dan nanti beberapa daerah berikut telah melaksanakan pengangkatan CPNS dan P3K 2024 ini lebih cepat dari jadwal yang ditentukan oleh Menpan. Dan daerah mana saja yang sudah melaksanakan? Tentunya teman-teman harus bisa pahami ya tentang Ibu Menpan ini dan Mendagri ini mengatakan nih bahwa instansi harus memenuhi beberapa persyaratan sebelum melakukan pengangkatan. Jika salah satu syarat belum dipenuhi, maka pengangkatan CPNS dan P3K ini belum bisa dianggap sah atau tidak bisa dilaksanakan. Seperti itu Bapak Ibu ya. Tentunya syarat yang pertama itu adalah instansi harus melakukan analisis kebutuhan pegawai dan simulasi pengangkatan. Pemda atau Pemkot harus terlebih dahulu melakukan analisis kebutuhan pegawai dan simulasi pengangkatan agar proses berjalan dengan lancar. Seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, kemudian nanti semua proses seleksi itu harus sesuai dengan aturan, termasuk seleksi administrasi maupun seleksi kompetensi.
Dan nanti Bapak Ibu bisa perhatikan bahwa setelah Pemda atau Pemkop memenuhi syarat administratif, BKN akan mengeluarkan NIP yang sesuai dengan aturan seperti itu. Kemudian masalah anggaran. Nah, ini anggaran juga bisa harus diperhatikan secara matang ya Bapak Ibu ya. Jika anggaran dan sarana prasarana belum ada, maka proses CPNS maupun P3K bisa tertunda hingga batas waktu yang tidak ditentukan. Kemudian BKN pun akan mengeluarkan pertek jika persyaratannya tidak memenuhi. Nah, tidak akan melakukan pertek ya. Nah, berikut ini adalah beberapa daerah yang sudah mengajukan atau melantik pegawai honorer yang sudah dinyatakan lulus. Yang pertama itu adalah Kabupaten Bekasi. Ini mencetak rekor 9.000 lebih ya di 26 Maret kemarin. Kemudian ada Kota Banjarbaru. Nah, Kota Banjarbaru. Setelah Bekasi itu ada Kota Banjarbaru. Kemudian di sini setelah Kota Banjarbaru ada Kabupaten Deli Serdang. Nah, tentunya di sini Banjarbaru juga telah resmi mengadakan pelantikan ya, penyerahan SK juga CPNS, PNS dan P3K. Pelantikan ini juga Jumat 21 Maret ya. Kalau di Bekasi itu 26 Maret. Kemudian Deli Serdang, Kabupaten Deli Serdang ini juga sudah rampung ya kan, sudah selesai melaksanakan pengangkatan atau pelantikan CASN baik P3K maupun CPNS di Sumatera Utara yang melakukan pengangkatan tahun anggaran 2024. SK CPNS-nya 279 orang di Gedung Perkasa Jaya. Dan dengan adanya daerah yang telah melaksanakan pengangkatan P3K dan CPNS, bisa jadi inspirasi bagi daerah lain mungkin seusai Lebaran ya, karena di sini pegawainya masih cuti ya, mungkin ya Bapak Ibu ya, mudik ya kan, mudik bareng seperti itu. Jadi mungkin insya Allah tanggal 78 itu pasti akan banyak daerah yang mengikuti Deli Serdang, Bekasi maupun Banjarbaru untuk melantik teman-teman yang sudah dinyatakan lulus baik P3K maupun CPNS seperti itu. Kemudian kalau kita update dari Instagramnya BKN, ini memang belum ada update terbaru ya. Terakhir di sini Bapak Ibu bisa perhatikan 28 Maret. Bahkan di sini ada keterangan di sini proses terus berjalan memastikan setiap langkah sesuai ketentuan demi kelancaran pengangkatan pada abdi negara yang siap berkontribusi. Postingan ini juga menjadi penutup ya kan sebelum adminnya off dan libur cuti bersama. Dan nanti akan update lagi di 8 April 2025. Jadi masih mudik Bapak Ibu adminnya seperti itu. Dan memang sudah diinstruksikan juga sih untuk instansi yang belum mengirimkan pertek ke BKN itu agar segera, karena pertek itu akan di ACC kemudian nanti bisa diturunkan SK-nya. Coba kita spill beritanya, memang ada beberapa daerah yang belum mengirimkan formasinya ya tentunya. Terima kasih Bapak dan Ibu dari semua instansi yang sudah memproses ya pengajuan NIP untuk CPNS dari informasi sampai dengan tadi pagi ada beberapa penambahan yang sudah selesai masa sanggahnya menjadi 179.025 179.000 yang lolos seleksi Bapak Ibu. Dari pusat 91.079 orang yang mengusulkan NIP-nya instansinya baru 2.914 atau baru sekitar 3%. 3% aja Bapak Ibu yang dari pusat. Ada 87.946. Tapi kalau CPNS daerah ini agak lebih besar ya persentasenya Bapak Ibu. Atau kurang lebih ini 30%. 30%. Seperti itu Bapak Ibu. Terima kasih, daerah sudah 30%. Alhamdulillah ya Bapak Ibu ya. Pengajuan NIP untuk CPNS. Kalau di total dari 179.000 ini yang mengajukan baru 31.000 atau sekitar 17%. Nah, ini perlu percepatan karena waktu kita tinggal 2 bulan. Ini ada instruksi untuk mempercepat ya. Dan untuk P3K pusat itu ada 204.000. 51.000 yang mengajukan usulan NIP. Ini sudah mengajukan. Alhamdulillah sudah 25%. Sudah 25% yang pusat. Ini sudah 58%. Bahkan daerah sudah 58% untuk yang P3K ya, Bapak Ibu. Yang mengajukan usulan sudah 575.000. Totalnya dari 677 formasi yang penuh waktu sudah diajukan NIP-nya 326.000.
Sehingga nanti progresnya insya Allah nanti sesudah hari raya ya. Jadi nanti sesudah hari raya ini teman-teman harapan ya, maksudnya langsung pelantikan dan langsung mendapatkan SK ya kan, bebarengan dengan usaha hari raya. Jadi masih situasinya masih hari raya, mungkin ya teman-teman nanti akan dijadwalkan untuk pelantikan di daerah-daerah lain, menyusul daerah Bekasi, Banjarbaru dan Deli Serdang tadi ya, seperti itu. Oke, mungkin seperti itu dulu informasi dari Kaworkon, mudah-mudahan bermanfaat. Intinya tetap semangat, sejahtera aja di channel Kaworkon, insya Allah informasi update setiap hari. Salam semangat terus dari Kaworkon. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.